Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunimah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Eksklusif. Kali ini kita akan membahas terkait evaluasi pelaksanaan SPMB 2026 dan implementasi program sekolah gratis di Provinsi Banten. Kita tahu pemirsa, tahun ajaran baru 2026-2027 tentu saja telah dimulai. Secara umum bagaimana Komisi 5 DPRD Banten ini menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini? Apakah sudah berjalan sesuai harapan? Mengingat setiap pelaksanaannya tentu ada saja yang perlu dievaluasi, bahkan adanya sejumlah keluhan dari orang tua murid. Lalu jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apa saja perubahan ataupun juga perbaikan yang paling terlihat dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini? Tak hanya itu pemirsa, kita juga akan mengulas terkait program sekolah gratis yang tentu saja sudah digulirkan oleh pemerintah. Apakah juga telah menyentuh lapisan masyarakat? Dan tentu saja bersama saya sudah hadir anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Muslimin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Haji? Alhamdulillah baik. Dan tentu saja sekarang dalam tahapan masih mengawasi proses pelaksanaan SPMB, bahkan mungkin mengevaluasi begitu ya. Mungkin secara garis besar Pak, kita tahu bahwa setiap tahun masyarakat kan memang masih menyampaikan berbagai keluhan terkait SPMB. Mulai dari misalnya kendala sistem hingga keterbatasan daya tampung sekolah itu sendiri. Dan selama ini Bapak di tahun 2026 SPMB ini, apa yang sudah Bapak dengar keluhan dari masyarakat, khususnya mungkin di dapil Bapak sendiri atau pada umumnya di wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan? Baik ya, terima kasih Mbak Lilik. Kita sudah bisa hadir lagi di Banten TV ya. Dalam rangka sekarang hari ini membicarakan terkait yang lagi isu terkini terkait penerimaan murid baru di semua tingkatan, baik SD, SMP maupun SMA dan SMK. Ini sebelum berbicara ke SPMB barangkali sedikit sekarang saya lagi sibuk ini Banten ini lagi giat-giatnya menyelenggarakan MTQ tingkat Provinsi Banten yang ke-23 sedang berlangsung berjalan. Saya kebetulan jadi Dewan Pembina LPTQ Banten di Kabupaten juga masih lagi sibuk nih, super sibuk ini untuk mengawasi jalannya lomba-lomba, terutama jangan sampai ada dewan-dewan hakim yang bermain kan gitu. Yang keduanya, dalam rangka untuk memajukan pendidikan secara nasional ya maupun di daerah, untuk memajukan pendidikan itu bukan tugasnya kepala sekolah atau dewan guru, gubernur, wakil gubernur atau bupati wali kota, bukan. Tugas kita semua warga atau masyarakat Indonesia gitu. Oleh karena terkaitan dengan SPMB ini, memang sebelum saya masuk ke Komisi 5 yang bidangnya pendidikan ini miris sekali memang. Banyak persoalan-persoalan. Pasti setiap penerimaan murid baru itu baik di SD maupun SMP, SMA dan SMK banyak yang datang ke rumah. Seolah-olah mudahlah melalui Pak Dewan makanan untuk memasuki ini. Penjembatan gitu ya. Iya, masyarakat wajar kan lah. Karena saya bagian wakil daripada mereka. Disumpah juga siap untuk menyalurkan aspirasi daripada, menjalankan aspirasi daripada masyarakat kan wajib ya. Dan kita juga wakil mereka kan. Menjalankan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya ini wakilnya mereka, masyarakat dari penduduk Provinsi Banten berjumlah kurang lebih 12 juta jiwa penduduk kurang lebih. Wajar kalau jabatan politik itu didatangi masyarakat, diminta tolong, itu wajar itu. Karena nggak tahu persoalan kan, apa yang ada aturan main daripada SPM itu juga masyarakat awam tidak tahu. Sudah diatur, apalagi di Banten, Provinsi Banten, sudah ada keputusan gubernurnya, itu kalau ada yang main-main, nah, kepala sekolah yang nakal dalam hal ini ada dusta di antara kita, langsung akan dipecat gitu. Itu makanya mirip sekali.
Di daerah saya sendiri, saya berbicara di internal desa saya sendiri. Kemarin sudah saya kontak secara domisili, ya harusnya masuknya ke SMP 3 semuanya tuh di Jalan Waringin Kurung. Tidak boleh kemana-mana karenanya. Sementara ada kemarin laporan dari adik saya, nangis-nangis orang tuanya ngedatangin ke saya. Sementara saya SMP mah udah saya serahkan ke adik saya supaya mengkoordinir. Saya nggak ketampungan, saya lagi sibuk lagi. Ada laporan satu desa ada 20 orang tua wali murid yang nangis nggak diterima. Sementara mau ke sana ke sini nggak bisa kan. Padahal domisilinya dekat dengan sekolah terdekat. tersebut. Wah, oleh karena saya kemarin ngebel kepala dinas dan kepala sekolahnya agar ada kebijakan, karena amanat bupati juga jangan sampai ada masyarakat yang mogok sekolah. Kan gitu amanatnya. Nah, itu cari solusi yang terbaik supaya jangan mengecewakan wali murid, kata saya, calon wali murid. Cari solusinya, kenapa saya ngasih solusi? Tambah ruangan, kata saya. Berapa lagi lah, kata gitu. Kontak, mudah-mudahan hari ini ngomongnya maka dipanggil kepala sekolahnya oleh Kepala Dinas Kabupaten Serang. Itu baru SMP, baru SMP. Itulah risiko daripada jabatan politik. Ya, kita nikmati aja kita, karena masyarakat makan wajar lah begitu. Kalau nggak tahu proses ada aturan mainnya kan. Nah, terkait masalah di Provinsi Banten sudah jelaskan kalau di Provinsi Banten itu ada aturan terkait SPMB itu oleh gubernur ya. Landasan hukum jelas landasan keputusan gubernur itu nomor 141 tahun 2006-2007. Ada dasar-dasarnya. Ini yang dipakai oleh setiap SMA negeri dan SMK negeri Banten. Ada di 8 kabupaten kota. Ini kalau tidak mengacu kepada ini, kepala sekolah kalau main-main, Pak Gubernur berbicara langsung akan tindak langsung itu. Ini sekarang infonya ada lah yang nakal-nakal itu kan gitu. Bapak mendengar itu dari mana? Sekilas info, tapi saya belum belum sidak soalnya kan, belum sidak. Nah, ini mengkhawatirkan apabila memang terjadi ini di setiap kabupaten kota ini terjadi, karena kita kan luas. SMA negeri dan SMK negeri itu kan banyak, bukan 100-200 kan jumlahnya seprovinsi Banten ini. SMA swasta belum ke SMA swasta. SMA swasta aja jumlahnya kurang lebih 1.600 coba. Ribuan, betul. Yang nantinya sesuai rencana gubernur kan mungkin berlakunya tahun ini bulan apa itu akan digratiskan lagi kan. Untuk SMK swasta. SMA swasta sudah. SMK Madrasah sudah. Madrasah Aliyah ini kan. Tadi Bapak berbicara terkait keluhannya dari masyarakat adalah salah satunya tidak bisa ditampung di sekolah tersebut. Adakah keluhan lain dari masyarakat, misalnya sistem atau jaringan yang bermasalah begitu SPMB kemarin? Ini kan kita juga belum mendapat laporan pribadi dari masyarakat yang terkait SMA SMK. Mungkin dia sudah ada jalur prestasi, ada jalur domisili dan sebagainya. Itu kalau memang sudah memasuki contoh domisili dia terdekat, persyaratan sudah mencukupi tapi tidak apa alasannya tidak diterima kan, itu perlu dipertanyakan. Kita tahu Pak bahwa persoalan klasik yang memang sering terjadi di kita adalah banyak lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA atau SMK negeri. Menurut Bapak persoalan utamanya apa sih itu Pak? Apa karena memang sekolahnya memang tadi yang Bapak sebutkan jumlahnya sangat sedikit kalau negeri? Memang apalagi yang SMA, SMK favorit kan, itu banyak peminatnya. Persoalannya keterbatasan ruangan kan, penerimaan keterbatasan ruangan ini yang harus dimaklumi oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya calon wali murid. Saya juga kan kebetulan mantan ketua komite SMK 1 negeri, negeri Serang, udah puluhan tahun jadi di situ. Rumit sekali kalau sudah memasuki SPMB, banyak yang dan lain sebagainya. Ya kita profesional aja, serahkan sepenuhnya dengan aturan main. Setiap
sekolah SMA, SMK pasti ada aturan mekanismenya yang sudah diatur, apalagi sekarang udah ada keputusan gubernurnya kan gitu. Berarti memang jumlah lulusan SMP itu memang tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri SMA, SMK saat ini begitu Pak ya. Makanya disiapkanlah swasta itu. Lalu bagaimana Bapak mungkin menggiring masyarakat bahwa swasta juga banyak kok sekolah yang memang favorit, yang bagus tidak kalah kualitasnya. Dengan, betul. Karena selama ini masyarakat banyaknya pengennya negeri semua Pak. Iya, itu kan sorotannya bahwa kualitas dari pendidikannya dari situ. Tapi swasta juga tidak kalah dengan negeri. Kalau memang tergantung daripada ini anak didiknya kan, siswa-siswinya. Yang terpenting jangan sampai anaknya bapak dan ibu jangan sampai putus sekolah. Jangan sampai itu. Kalau sampai putus sekolah mengkhawatirkan di Provinsi Banten ini. Iya. Minimal jenjangnya masih bukan SMA, SMK, masih ke universitas dan sebagainya, masih butuh waktu kan gitu. Tapi Bapak melihat masih banyak angka putus sekolah di Banten sendiri? Ya, udah agak menurun sekarang. Sudah makanya menurun. Visi misi gubernur jelaskan secara prioritas sebagaimana untuk meningkatkan pendidikan di provinsi untuk meminimalisir daripada tadi itu putus sekolah itu kan gitu. Oke, lalu bagaimana upaya mungkin dorongan dari DPRD agar sekolah bukan hanya negeri tapi swasta juga mampu meningkatkan kualitasnya Pak? Oleh karena itu guru-gurunya kan, ya, tergantung guru-gurunya semuanya. Oleh karena itu saya sering membantu kepada guru-gurunya agar karena saya pintar sedikit ini berkat guru kan. Betul. Jangan menyebarangkan ke guru. Guru itu luar biasa. Ya kalau jasa dulu terkenal apanya itu? Tanpa jasa pahlawan kan. Tanpa tanda jasa. Kalau dulu terkenalnya kan gitu. Ya oleh karena itu terkait masa peningkatan untuk mutu SDM harus ditingkatkan guru-gurunya kan. Dan jangan lupa penghasilan juga harus dipikirkan. Kesejahteraannya. Kemarin saya kan pejuang guru-guru juga. Ya pejuang. Betul. Waktu di Kabupaten Serang, pejuang Dewan Guru. Sekarang juga masih. Apalagi guru-guru honorer. Kemarin juga banyak yang datang. Ada seorang guru-guru datang ke ruangan saya menerima. Udah tahunan, saya nggak tahu, dipotong zakat fitrah setiap bulannya. Iya. Zakat penghasilan atau zakat apa? Iya, itu nggak boleh kan, karena belum memenuhi syarat. Ada aturan mekanismenya. Di aturan agama kan ada aturan mekanisme di zakat juga kan. Iya. Nah, sehingga saya panggil kepala dinasnya, DPKD-nya, dan ketua Basdasnya, guru besar saya, Profesor Kiai Haji Wawan Wahyudin. Nah itu kata Pak Wawan juga, gimana copo Prof, kata saya. Nah, memang kita keliru, ya minta maaf. Ya sudah kalau sudah minta maaf, sehingga saya pada waktu itu April datang silaturahim, saya kumpulkan semuanya, saya instruksikan kepada kepala dinasnya, tolong mulai Mei jangan sampai ada pemotongan lagi. Kalau ada pemotongan, saya akan tidak lanjuti. Saya yang melaporkan, katanya. Ini tidak boleh aturannya, tidak boleh memaksakan. Zakat itu tergantung innamal a'malu binniyatnya kita. Ya, kalau saya kepala dinas wajib hukumnya itu 2,5% itu. Kalau itu pribadi kan, apalagi ini belum memenuhi syarat. Kalau main potong-potong begitu, sedangkan udah tahunan. Alhamdulillah saya kontak, ada laporan, Pak, dari guru-guru, Pak, alhamdulillah sudah nggak dipotong lagi. Bukan besar kecilnya loh. Ini belum memenuhi syarat dipotong. Kalau kita mah silakan. Secara pribadi juga mohon maaf, saya bukan ria, balik, bukan ria, bukan riba. 2,5% itu wajib hukumnya, bukan sunnah dikeluarkan itu. Dan itu mungkin nilainya sangat kecil kalau bagi Bapak. Iya, saya mengalami, mohon maaf, bukan ria. Kalau secara pribadi di ini sudah dipotong di kantor mah sudah. Sudah. Tapi secara pribadi kita setiap bulan sejak saya menerima gaji 2009 di DPRD, saya keluarkan itu. Saya hitung-hitung, mohon maaf bukan 20% lebih saya keluarkan. Yang pertama untuk siapa?
untuk keluarga yang terdekat dulu. Keluarga saya pribadi dan keluarga istri saya, mantan pacar saya kan. Nah, itu yang masih membutuhkan uluran bantuan. Baru ke kanan kiri. Yatim piatu, fakir miskin, dan janda-janda kan. Apalagi jandanya yang cantik kan. Nah itu kewajiban karena ancaman di Al-Qur'annya sudah jelas. Ya, bagi pejabat bagi yang mampu tidak mengeluarkan itu ancaman sudah. Kata Allah, araital ladzi yukadzibu biddin. Biddin itu agama. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Siapakah pejabat-pejabat yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Kalau manusia pejabat memaknani isi kandungan, sudah itulah merinding. Jangan sembarangan itu. Ya, artinya tadi kembali lagi ke kesejahteraan guru memang harus ditingkatkan karena itu sebagai salah satu faktor juga untuk penunjang peningkatan mutu pendidikan. Betul. Kembali lagi ke SPMB, Pak. Bapak melihat bagaimana DPRD memastikan bahwa proses SPMB di tahun 2026 ini memang berjalan transparan, kemudian juga objektif, adil dan bebas dari praktik titipan. Nah, itulah yang baru disampaikan hari ini. Ya, memang sudah ada peningkatan. Apalagi ada tekanan instruksi dari gubernur baik secara surat keputusan resminya maupun secara lisannya sudah berkomentar gubernur jangan ada main-main dengan SPMB. Titipan itu tidak boleh. Saya juga kesulitan bagaimana sudah begitu. Ketakutan semua kepala sekolah. Kata saya sama teman-teman ini udahlah kita ikuti aja mekanisme secara profesional yang ada, kata saya. Kita ngasih contoh kepada memang yang datang bukan sedikit. Ya saya dikasih pemahaman, pengertian. Jangan memberikan harapan. Mohon maaf kata saya. Jujur aja saya sampaikan. Karena sudah aturannya, sudah jelas. Dan semua kepala sekolah sudah ketakutan. Karena diancam oleh gubernur. Ya apabila ada main-main dengan titip-titipan, ketahuan. Secara de factonya kan dipecat itu. Dan Bapak yakin nih itu tidak akan ada atau tidak terjadi titip menitip di tahun ini? Saya belum yakin. Belum 100%. Karena manusia. Kan ingat, aturan itu diatur oleh manusia, dibuat oleh manusia. Iya, tidak ada kesempurnaan yang setiap aturan yang diatur oleh manusia tidak ada kan sempurna. Bukan Quran dan bukan hadis. Ingat, apalagi aturan gubernur, KUHP aja. Ya, tugas daripada dasar daripada penegak hukum. Itu kan KUHP bukan Quran dan bukan hadis. Karena dibuat oleh manusia. Kadang-kadang KUHP aja yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dan dengan adanya aturan tidak boleh titip menitip ini, apakah mungkin tidak ada pejabat yang saling tutup mata, walaupun mungkin itu terjadi? Ya, tidak tertutup kemungkinan saya kan. Makanya ini ada infonya ada di Kota Serang, belum ke kota lainnya kan. Ada kepala sekolah yang berpersoalan ini, SPMB ini. Yang tadi Bapak nanti sebutkan. saya akan sidangkan sebagai tugas fungsi ke Komisi 5 kan. Nah, info ini saya belum bisa open karena belum saya lakukan sidak. Belum A1 beritanya. Kalau sudah A1 baru saya berani berbicara kan gitu. Kalau itu terjadi sanksinya apa, Pak? Itu kita laporkan. Baik gubernur maupun wakil gubernur sudah tegas. Bisa dicopot jabatannya? Bisa dicopot. Minimalnya dicopot. Bisa dipecat juga. Itu. Pak, dengan banyaknya jalur dari SPMB ini ya, ada domisili, kemudian juga prestasi dan yang lainnya. Menurut Bapak, apakah seluruh jalur ini sudah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara proporsional? Jauh, Pak. Kan kita tahu presentasinya berbeda-beda kan. Ada yang 35%, ada 35%, 30%, sampai ke mutasi kan, yang terkecil 5%, itu jalur terakhir itu, mutasi itu. Saya yakin belum bisa mampu ke situ, karena untuk menampung masyarakat ini luar biasa kebanyakan. Yang penerimaan dengan pendaftaran tidak seimbang. Tidak seimbang. Iya, pendaftaran banyak banget. Kebutuhan setiap SMA dan SMK itu terbatas, sementara yang daftarnya membludak kan. Apalagi yang favorit, Kota Serang, SMA Negeri 1. Betul. SMK Negeri 1, mantan saya ketua komite di situ pernah puluhan tahun. Ini yang dan SMA 2 kan Kota Serang itu banyak yang minatnya. Sebenarnya mah sama saja, tergantung
siswinya barangkali. Jangan terlalu fokus pengen ke situ aja, banyak jalur-jalur yang lainnya. Iya. Jangan memaksakan kehendak. Ya, jangan mempersulit sendiri-sendiri kan. Oke, baik. Kalau menurut Bapak sejauh mana sih Pak pemanfaatan sistem digital dalam SPMB ini mampu meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kecurangan? Karena kita tahu semuanya kan lewat digital begitu. Ya. Apakah betul nggak ada kecurangan dengan digital ini? Digital kan ini Manusia. oleh manusia sama saja. Tidak tertutup kemungkinan itu ada dimainkan oleh manusia. Diketik oleh manusia kan sama saja. Ya memang sistemnya sudah bagus, tinggal prakteknya kan benar atau tidak. Yang keduanya juga kalau masyarakat awam belum mampu ke situ. Mohon maaf kan. Saya juga paling bisanya WA, ngebel aja, nggak pernah main-main yang lainnya gitu. Jujur aja saya hanya bisanya WA gitu. Ya ini juga memang ada kemajuan sistem digital ini, tetapi di sisi lain untuk masyarakat yang SDM-nya kurang mampu ke situ juga kan ada yang nanya juga, udah langsung aja kamunya datang, ibunya, bapaknya datang ke sekolahnya untuk di cara-caranya kata langsung. Saya juga belum mampu kata ujung-ujungnya manual sebenarnya datang ke sekolah juga ya Pak? Ya gitu, jangan memaksakan kehendak lah. Artinya disesuaikan dengan kondisi situasi di daerahnya masing-masing itu. Kalau memang belum mampu digital ya manual aja, yang penting proporsional pelaksanaannya. Jangan ada dusta di antara kita kan. Kita tahu Pak bahwa SPMB ini kan berlangsungnya tiap tahun gitu kan, dan memang dari beberapa tahun terakhir selalu sudah menggunakan sistem digital. Menurut Bapak apakah sudah diantisipasi secara khusus, artinya kesalahan atau kelemahan itu bisa sangat diminimalisir setiap tahunnya, atau mungkin tahun ini jauh lebih sedikit begitu kesalahannya dibanding tahun sebelumnya? Komisi 5 setiap mau ada penerimaan SPMB, penerimaan murid baru itu mengundang dinas dan kabin-kabinnya dan rentetannya selalu. Setiap nanti ini di ujung juga mengundang juga rakor dengan dinas pendidikan, mengevaluasi hasil, melaporkan hasil ke Komisi 5. Gimana? Apalagi ada temuan nanti. Itu harus, dan Komisi 5 melaporkan ke gubernur kan sesuai mekanisme gitu. Itu kita harus, karena udah mitra kita Komisi 5 membidang ini harus bertanggung jawab kan, menyampaikan kepada masyarakat. Baik, dukungan penuh dari Komisi 5. Dukungan penuh. Ya, yang penting jangan sampai ada temuan-temuan yang mengkhawatirkan, mengecewakan daripada masyarakat. Bagaimana memaksimalkan supaya kondisi di lapangan aman dan terkendali terkait masalah SPMB ini. Gitu. Jangan sampai kepala sekolah menyalahi aturan yang sudah diatur oleh keputusan gubernur. Pak, kita tahu kan bahwa masyarakat menuju ke SMK atau SMA negeri salah satunya karena sekolah gratis. Walaupun sekarang swasta juga ada yang gratis, tapi mereka lebih banyak berbondong-bondong ke negeri begitu ya. Terkait sekolah gratis sendiri Pak, program yang sudah digulirkan oleh gubernur sebenarnya sudah sejak lama. Kalau yang negeri, kalau swasta kan baru-baru ini. Sejak WH. Ya, sejak Pak WH. Lalu bagaimana Bapak memandang kebijakan program sekolah gratis ini bisa menyentuh lapisan masyarakat? Ya, maaf Pak Lilik, saya bukan menentang. Baik waktu keputusan waktu Pak Wahidin Halim maupun sekarang ditindaklanjuti oleh, kalau nggak salah waktu Pak Wahidin Halim sejak tahun 2017. Sekarang ditindaklanjuti oleh Pak Andra Soni, sekolah gratis. Berbicara sekolah gratis, kalau kita merujuk ke dasar aturan agama, saya kurang sependapat. Kenapa? Gini Mbak Lilik. Ini kan untuk membantu, pemerintah untuk membantu, gubernur untuk membantu. Nah, membantu, apakah membantunya itu, kan anjuran agama itu bagi orang yang tidak mampu. Masa anaknya anggota dewan, anaknya kepala dinas, anaknya bupati, anaknya wakil wali kota, dan lain sebagainya, apalagi gubernur, anaknya wakil gubernur, gratis. Itu kalau secara di negeri, agama itu mohon maaf, baik di negeri maupun swasta, mohon maaf bertentangan dengan batin saya. Iya kan? Ini uang masyarakat loh. Saya bukan setuju, sangat setuju, tujuannya bagus, tapi implementasinya harus dievaluasi kembali. Apalagi nanti sasaran mau ke
madrasah aliyah. Aliyah. Ya benar. Disortir lagi, dievaluasi kemudian disortir lagi. Saya sepakatnya apabila ya masyarakat, wali murid dari penghasilan dan sebagainya ada mekanisme kan yang tidak mampu tuh. Keterangan dari RT RW diketahui kepala desa, camat dan sebagainya. Dan disidak ke lapangan. Bener nggak nih Bapak ini wali murid si A ini memang benar-benar yang layak tidak mampu. Udah barang ditinjau ke rumahnya, ke lapangan, punya mobil, penghasilannya lebih dari 10 juta, udah masuk, nggak mampu. Ini jangan ada susah juga wali muridnya kan gitu. Itu bukan, sekali lagi, bukan tidak setuju loh. Keputusan gubernur untuk menggratiskan sekolah, dievaluasi kembali. Apalagi ke menjalur berbicara mungkin lebih ke iya, keperuntukannya itu khusus bagi wali murid yang tidak mampu. Oke, tapi nyatanya program sekolah gratis ini sudah berjalan sudah lama dan swasta sekarang juga sudah berjalan begitu. Lalu menurut Bapak bagaimana implementasinya program sekolah gratis ini sudah berjalan? Ya, di sekolah swasta aja memang banyak keluhan. Ya. Karena gratis itu bukan masalah, banyak persoalan yang harus ditempuh juga kan. Karena swasta biasanya memungut iuran dari wali murid, sekarang tidak bisa. Negeri juga begitu kan, yang membatasi ya untuk meminta iuran infak sedekah kepada wali murid sudah nggak bisa kan, terbatas dengan aturan. Makanya gubernur juga harus menggratiskan itu, harus bisa bertanggung jawab apakah kesejahteraan gurunya terjamin, apakah secara infrastrukturnya terjamin, kan tanggung jawab juga kan, ya kan, karena ada kerusakan, renovasi, ya belum operasional dan lain sebagainya, kan walaupun ada bos umpamanya, itu tidak mencukupi kan itu, ada bangunnya yang rusak, apakah sudah sejak itu perlu dievaluasi, perlu dipikirkan juga kan, tidak cukup menggratiskan SPP kan, banyak persoalan-persoalan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk daripada memajukan sekolah itu dari sudut pandangnya bukan dari SPP saja kan, banyak keluhan juga dari kepala sekolah. Nah, saya sudah cek ke lapangan kan. Lalu bagaimana Bapak memandang seberapa besar kesiapan sekolah negeri ataupun juga swasta yang bekerja sama dalam menjalankan program sekolah gratis ini? Mereka sebenarnya mengeluh atau memang siap sih Pak? Kan ada yang nggak mau juga swasta juga. Apa giganya kalau sekolah gratis untuk swasta memang tidak dipaksakan kalau tidak salah begitu iya, Pak ya? Bener, nggak dipaksakan. Kalau nggak mau jangan, nggak boleh itu. Kan seperti Al-Azhar nggak mungkin kan, rugi besar kalau gratis. Nggak bisa kan, nggak bisa memungut. Nah, saya jadi komite sekarang masih di Fathahilah. Waduh Pak Haji, banyak keluhan. Kan ditarget per siswa sekian, umpamanya 100.000 umpamanya. Dan SMK Fathahilah sendiri sudah menjalankan program gratis? Iya sudah. Kan juga kadang-kadang koordinasi ke rumah karena dekat sih, seberangan sama saya. Dan ada di siswa-siswinya ada yang tinggal di ponpes saya gitu, supaya jangan ngontrak, kasihan kan, gratis kan gitu. Dan memang berarti banyak belum kesiapan ataupun juga ada keluhan dari pihak sekolah sendiri begitu ya Pak? Ya terbukti kan banyak yang tidak mau, yang sudah masuk juga banyak kekurangannya, perlu dievaluasi kembali. Kekurangan ini perlu Dinas Pendidikan menampung aspirasi dari seluruh kepala sekolah baik negeri maupun swasta masalah gratis ini. Orang negerinya aja banyak kekurangan masih ngeluh kepala sekolahnya, apalagi swasta. Betul. Kalau negeri enak aja, setiap tahun itu ada pembangunan yang ngusulin ke Dinas daerah kan, lah ya kan. Kalau swasta kemana kan gitu. Betul. Nah itu perlu dipikirkan juga. Makanya poinnya evaluasi kembali. Apalagi belum berbicara MBG kan, sama tugas kita kan semua itu mengevaluasi itu. Iya berbicara belum MBG, sama persis dengan sekolah gratis. Kemudian bagaimana Bapak melihat mekanisme pembiayaan dari program sekolah gratis sendiri agar tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan? Harusnya mekanisme program sekolah gratis itu pembiayaannya untuk apa sih? Mungkin begitu. Ya tidak cukup dengan, kan kalau gratis setiap
membantu siswa kan. Per siswa berapa ratus ribu lah kan gitu. Sesuai dengan jumlah siswinya kan gitu. Nah, maksud saya tidak cukup, juga perlu dipikirkan tentang fisik pembangunannya kan. Perlu dipikirkan dengan dan operasional, kebutuhan kebutuhan sekolah juga kan perlu dipikirkan. Nah, itu banyak keluhan di kepala sekolah itu. Makanya untuk beli ATK bagaimana? Kan biasanya dari orang tua murid kan minta untuk bangun masjid, bangun musola, ini iuran kan, wali murid itu infak sedekah. Sementara udah diatur edaran adanya. Kalau negeri kan tidak boleh memungut. Apalagi ketahuan LSM, diramaikan kan. Kalau anggarannya sendiri dari pemerintah untuk sekolah gratis itu berapa sih Pak? Besar? Ya, kalau fraksi Golkar kemarin akan agak lagi mau dibuat ini penyelenggaraan pendidikan. Mohon kepada Gubernur Banten agar aturan nasionalnya dipenuhi, minimalnya 20% untuk pendidikan di Banten ini. 20% dari APBD Banten yang ada. Artinya anggaran yang terbesar? Bukan, memohon 20% dari APBD. Iya gitu, supaya terpenuhi kan gitu. Memang kalau kuat susah, walaupun 20% tetap pasti kurang aja kan gitu. Memang sebelumnya berapa persen Pak? Kurang dari 20% lah. Saya belum lihat nanti, belum tahu persis kan gitu. Pokoknya minimal 20% gitu. Syukur-syukur sampai 30% kan gitu. Berarti anggaran yang saat ini ada memang belum banyak terlalu mencukupi pendidikan. Mencukupi untuk 100%. Belum. Saya mohon maaf deh. Setiap program-program nasional maupun daerah, dari program apa saja, kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan lain sebagainya, tidak akan memenuhi 100%. Program presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak akan mampu 100%. Saya jamin itu. Kalau sudah 100%, sudah aja uangnya dibagikan. Iya, betul. Setiap tahunnya. Tidak ada. Setiap tahun pasti bagaimana meminimalisir pengangguran, bagaimana meminimalisir kemiskinan, dan lain sebagainya. Setiap tahun kan dibicaranya tidak ada itu. Kalau skala prioritasnya kan pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Setiap tahun itu. Secara nasional ini yang dilakukan, secara prioritas kan yang harus dilaksanakan setiap daerah maupun nasional. Baik Pak, kita tahu Bapak juga tadi menyebut bahwa memang masih ada angka putus sekolah di Provinsi Banten. Lalu dengan adanya program sekolah gratis ini, apakah juga bisa mendorong angka putus sekolah itu bisa diminimalisir atau bahkan nol begitu? Iya, saya yakin. Ya, tidak meningkat malah berkurang. Saya yakin itu. Saya belum menanyakan sebenarnya pengurangan itu belum menanyakan. Saya berkeyakinan dengan program sekolah gratis khususnya SMA dan SMK ini sesuai visi misi Gubernur Banten akan menurunkan daripada tadi yang bicarakan Mbak Lirik itu pasti akan turun bukan naik untuk sekolahnya. Saya yakin itu dampak positifnya. Begitu ya. Walaupun dalam hati kecil Bapak tadi mungkin bukan menolak, tapi ada dampak positifnya yang tadi itu. Gitu ya. Yakin itu karena udah swasta sudah, apalagi sekarang sudah gubernur sudah harus dilaksanakan tahun ini masuk ke madrasah aliyah. Dampak positifnya yakin pasti ada kan. Ya, tetapi perlu dievaluasi kembali oleh Dinas Pendidikan. Yang sebenarnya kan aliyah kan jalur strukturalnya ke Kemenag kan. Iya. Kementerian Berarti Agama. Harus ada sinergitas atau sinkronisasi betul. Gitu. Tempo hari Komisi 5 mengundang Kanwil, Kementerian Agama ya Provinsi Banten, Dinas Pendidikan harus sinergi kan gitu. Karena yang mempunyai ini dokumen itu diambil kan madrasah aliyah itu. Tapi udah bagus lah gubernur tujuannya supaya tidak ada tebang pilih. Kan itu. Itu belum kalau tugas SMP, MTS kan, SD kan, tugasnya kabupaten kota kan, bukan provinsi kan gitu. Baik, Pak, selain pembebasan biaya, menurut Bapak apa tantangan terbesar dunia pendidikan di Banten yang masih perlu menjadi perhatian bersama?
tantangan terbesar. Ya, kualitas mungkin atau yang lainnya? Ya, yang mengkhawatirkan ya kualitas Dewan Guru harus ditingkatkan. Makanya harus ada anggaran untuk pelatihan, peningkatan mutu para Dewan Guru dan untuk pendidikan kan itu. Dan yang lainnya penghasilan guru juga harus ditingkatkan. Kesejahteraan kembali. Kesejahteraan kembali kesejahteraan guru. Jangan dipikirkan saya pintar sedikit berkat guru. Betul. Makanya saya dulu pernah waktu jadi ketua Dewan Kabupaten pernah membela guru, ada yang ditahan gara-garanya yang sebenarnya tidak perlu ditahan itu. Masalahnya tidak ada hukumannya itu. Alhamdulillah. Iya, saya wakafkan jiwa raga saya kan untuk membela guru. Saya pintar sedikit dari guru. Guru ini gak salah menurut pandangan saya, ditahan, alhamdulillah akhirnya dikeluarkan. Jangan menyebarangkan ke guru. Di sekolah siswa-siswi sudah termasuk anak para dewan guru. Betul. Keluar sekolah baru ke orang tuanya yang bertanggung jawab. Makanya nanti ke depan jangan sampai orang tua cengeng, siswa-siswi cengeng, baru disentil sedikit oleh guru ngadu ke penegak hukum. Ini mengkhawatirkan seperti terjadi tahun kemarin kan di daerah Lebak kan. Betul. Ini jangan sampai terjadi begini. Terkecuali secara de facto memang gurunya melakukan kekasaran, berlebihan lah, silahkan itu. Kalau yang sedikit jangan cengeng lah kan gitu. Ya masih untuk pendidikan kepada siswanya. Nggak mungkin menyentil dewan guru kalau anaknya nggak nakal. Nggak mungkin lah gitu. Ada gula, ada semut kan gitu. Ada api, ada asap. Iya, ada korek. Iya, korek ya. Baik Pak, kemudian apa bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi 5 DPRD Banten ini terhadap program sekolah gratis yang sedang bergulir? Ya, Komisi kelima konsisten karena kita tugasnya kan bukan di pendidikan saja, beberapa dinas-dinas yang lainnya kita. Yang penting kita sudah melaksanakan untuk menghindari hal-hal yang negatif terkait SPMB ini ya. Komisi ini sudah melakukan langkah kerja yang nyata, awal mau penerimaan, malah sudah 2 kali mengundang dinas pendidikan untuk memberikan masukan-masukan terkait rencana penerimaan yang sekarang sudah berlangsung, sudah ada pengumuman dan sebagainya. Nanti dengan waktu dekat juga akan mengundang kembali, mengevaluasi bagaimana hasil. Apalagi ada temuan persoalan diminta pertanggungjawaban kepada kepala dinas pendidikan. Itu semua yang kepala sekolah harus diundang, yang bermasalah harus diundang, itu wajib hukumnya untuk hadir gitu. Oke, baik Pak, barangkali sebelum kita tutup, Bapak ingin berpesan kepada para orang tua yang anaknya mungkin belum berhasil diterima di sekolah negeri melalui SPMB tahun 2026 ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Baiklah Mbak Lilik, kami mohon kepada seluruh Bapak dan Ibu calon wali murid SMA dan SMK seprovinsi Banten, apabila tahun ini ada yang belum bisa masuk ke SMA ataupun SMK negeri masing-masing daerah, jangan putus asa. Ada sekolah-sekolah swasta juga sama gratis, itu banyak potensi. Yang terpenting dari anak-anak ibunya sendiri, tergantung anak-anak didiknya sendiri, anak-anaknya bapak dan ibunya sendiri. Jangan khawatir, yang penting jangan putus sekolah. Itu mengkhawatirkan sampai terjadi putus sekolah. Itu harapan saya sebagai mitra kerja dari Dinas Pendidikan, harapan saya sebagai wakil daripada bapak dan ibu masyarakat Provinsi Banten, jangan sampai anak ditelantarkan, jangan sampai diputus sekolah, jangan sampai tidak ditindaklanjuti sekolahnya, terus berjenjang, tidak cukup SMA dan SMK, masih jenjang ke universitas. Amin. Ya. Jika mampu, mudah-mudahan dimampukan ya Pak ya, insya Allah. Tentu saja. Baik. Barangkali satu lagi Pak, target dan harapan dari pelaksanaan SPMB di tahun 2026 ini apa? Singkat saja boleh. Harapannya mudah-mudahan nih untuk ke depan evaluasi SPMB penerimaan murid baru kali ini yang sudah ada aturan mainnya oleh gubernur, mudah-mudahan tidak ada temuan-temuan yang merugikan daripada
masyarakat barangkali. Ke depan mudah-mudahan harapan saya kepada kepala dinas pendidikan agar dimaksimalkan aturan-aturan mainnya gitu. Baik. Itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir di studio Banten TV dan pemirsa Banten TV. Demikian dialog eksklusif bersama Bapak Haji Musinin, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Hulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.